Kita simak video bagaimana kondisi jika setelah mendengar ini. Pasti dia nangis termehek-mehek. Oke, lanjut. Gak ada obat. Gibran bener-bener bikin skakmat. Lagi rame nih guys. Di saat Pak JK seolah pengen diingat lagi jasanya buat kesuksesan Pak Jokowi di masa lalu. Ditambah lagi isu ijazah yang digoreng-goreng terus sampai gosong. Banyak yang ngira Gibran bakal panik atau baper pas denger bapaknya disenggol senior. Tapi ternyata dari ujung timur Indonesia, dari tanah Papua, Gibran justru bangkit dengan gaya yang gak disangka-sangka. Dia gak maki-maki, gak balik bongkar aib, tapi dia cuma bilang satu kalimat sakti yang bikin semua klaim jasa itu mendadak jadi receh. Soal beberapa isu terkait belakangan, di mana isu apa? tokoh nasional Pak Yusuf Kala menyebutkan terkait dengan Presiden Joko Widodo menjadi presiden, apakah dirinya? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Gimana bisa seorang anak muda bikin politisi kelas berat mati gaya cuma pakai kata idola dan mentor? Ini sih bener-bener level dewa dalam komunikasi politik. Kita bakal kupas tuntas gimana Gibran membela martabat ayahnya dengan argumen yang gak murahan. Cara Gibran Raka Buming Raka membela tanpa ribut. Kita ini hidup di zaman dimana orang merasa belum berpolitik kalau belum teriak. Kalau nggak pakai urat leher, dianggap nggak punya prinsip. Kalau nggak counter attack pakai narasi pedas, dianggap penakut. Nah, di tengah kebisingan pasar kaget politik kita, Gibran muncul dengan gaya yang bikin para provokator kehilangan panggung. Gaya Henning. Bayangkan situasinya. Di satu sisi, ada isu ijazah yang digoreng sampai gosong, ditambah pernyataan Pak JK yang mari kita jujur saja sedikit menyentil soal peran beliau di masa lalu terhadap kesuksesan Pak Jokowi. Publik, netizen, sampai pengamat karbitan sudah pasang posisi, nunggu Gibran meledak. Mereka berharap ada drama anak bakti melawan senior. Mereka ingin melihat Gibran emosi, membela ayahnya dengan gaya defensif, atau minimal sindir-sindiran tipis yang memicu headline berita seminggu penuh. Tapi apa yang didapat? Nihil. Zong. Gibran malah mengeluarkan jurus yang tidak ada di buku manual politisi lama, memuji lawan untuk mengunci gerakan. Saat Gibran bilang, Pak JK itu idola saya, mentor saya, disitulah sebenarnya bom itu dijatuhkan tanpa suara ledakan. Ini adalah teknik deflection yang sangat elegan. Dengan menyebut Pak JK sebagai idola, Gibran secara otomatis menghapus narasi konflik yang sedang dibangun oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba. Secara psikologis, kalau kamu sudah dibilang idola dan mentor oleh orang yang sedang kamu kritik, kamu mau lanjut menyerang lewat mana? Mau galak lagi? Nanti malah kelihatan seperti orang tua yang hobi merundung anak muda yang justru hormat padamu. Di titik ini, Gibran tidak sedang membela ayahnya dengan kata-kata, tapi dia sedang memposisikan ayahnya lewat dirinya di tempat yang tak tersentuh oleh konflik receh. Pesan tersiratnya begini, kalau Anda merasa berjasa pada ayah saya, ya sudah, saya terima kasih. Anda kan mentor kami. Jadi, buat apa saya ribut sama guru saya sendiri? Skakmat, fitnah dan narasi kebencian itu butuh bahan bakar berupa reaksi. Begitu Gibran bereaksi tenang dan justru merangkul, mesin fitnah itu mendadak mati karena nggak ada asupan konflik. Lawan-lawannya sudah menyiapkan skenario. Kalau Gibran marah, mereka akan bilang Gibran anti kritik. Kalau Gibran diam saja tanpa statement, mereka bilang Gibran pengecut. Dia malah muncul dengan narasi yang sangat humanis dan ngadem-ngademi. Dia mengakui kontribusi Pak JK untuk negeri, terutama di daerah-daerah konflik.